Ya, wonderful itu adalah keajaiban, keagungan, ya, kemahakuasaan, keindahan yang akan kita pelajari dari Yesus Kristus itu. Ya, dan dengarkan baik-baik, semua yang diajarkan di bulan ini, tolong dipegang baik-baik. Ya, dipegang baik-baik. Bilang sama-sama dipegang baik-baik untuk persiapan memasuki tahun 2026. Ini akan menjadi arahan buat saudara, tuntunan buat saudara memasuki tahun 2026. Apa yang saudara harus bangun, apa yang harus saudara pahami, apa yang harus saudara pegang menjadi tuntunan di tahun 2026. Ya, tapi semuanya itu bercerita tentang betapa ajaibnya Yesus bagi kita. Ya, puji Tuhan. Nah, kita akan melihat apa yang kita pelajari di sepanjang bulan ini. Teksnya diambil dari Matius 14, 22-23. Materinya adalah kita belajar yang pertama mengenai latar belakang. Kenapa kita selalu melihat latar belakang? Karena kitab Injil ditulis di abad pertama. Ya, jadi kalau di abad pertama kita harus melihat budaya, tradisi, masyarakat, apa yang ada di zaman itu. Sehingga kita bisa mengambil kebenaran-kebenarannya ya untuk kita yang hidup di zaman sekarang ini. Ya. Kemudian yang kedua kita akan melihat Yesus berdoa. Ya, kemudian Yesus melihat. Memangnya Yesus selama ini nggak melihat, tapi yang melihat ini akan diperdalam sehingga saudara dapat memahami akan Yesus nanti. Ya, Yesus berjalan di atas air karena dia adalah anak Allah. Kemungkinan hal itu menjadi hal yang wajar karena dia adalah anak Allah. Tapi yang kelima itu adalah yang tidak wajar karena manusia biasa juga bisa berjalan di atas air. Ya, jadi itu sebabnya nanti kebenaran-kebenaran ini akan diajarkan kepada saudara. Saudara pegang itu baik-baik, saudara pahami itu baik-baik, sehingga memasuki tahun 2026, saudara mempunyai pegangan ya untuk saudara jalani. Apapun nanti yang terjadi di tahun depan, nggak ada yang perlu ditakutkan, karena Yesus yang wonderful itu akan menyertai saudara. Ya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, apapun apa kata orang, goncangan kah segala macam, enggak peduli. Ya, yang penting kalau Yesus itu yang kita kenal dengan baik dan dia berfirman kepada kita, pegangan itu akan kokoh buat hidup kita. Ya, memang kita akan melewati nanti hal-hal yang mungkin sulit, tapi kesulitan-kesulitan itu menjadi kesempatan untuk kita bisa menang atas kesulitan-kesulitan itu. Sama nanti seperti Petrus berjalan di atas air, kesulitan-kesulitan itu membuat Petrus bisa berjalan di atas air. Ya, dan itu yang kita harapkan, saudara pegang baik-baik, perhatikan baik-baik, jangan tidur, jangan ngobrol, jangan lagi lihat WA lagi, jangan lihat lagi TikTok, toktik, ya, tapi konsentrasi untuk saudara bisa memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Teksnya diambil dari Matius 14, 22, kita akan baca bersama-sama. Ya, 2, 3. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air,
Mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu, angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, mari kita akan lihat latar belakangnya. Ya, kalau kita membaca Alkitab, khususnya kitab Injil, ada dalam satu pasal kadang ditulis berbagai kejadian-kejadian. Ada perikop-perikop di dalam kitab Injil, satu pasal kita baca. Ya, ada yang satu timeline waktunya sama, artinya dari pagi ada terjadi peristiwa ini, siang terjadi peristiwa ini, malam terjadi peristiwa ini. Dalam satu timeline yang waktu, ya, satu kurun waktu yang sama. Tapi ada dalam satu pasal, perikop yang pertama ini 2 hari yang lalu, perikop yang berikutnya itu adalah minggu depan, misalnya seperti itu. Ya, itu tidak jadi masalah. Tapi yang kita pelajari di dalam Matius pasal 14 ini, itu adalah timeline waktunya sama. Jadi kejadian pada satu hari. Nah, karena ini berurutan, maka kita perlu melihatnya satu persatu secara singkat, seperti apa sih kejadiannya dan mengapa Roh Kudus menyuruh menuliskan peristiwa Yesus berjalan di atas air itu mesti dicatat, pasti ada tujuannya. Ya. Yang pertama adalah latar belakangnya, nama Yesus sudah terkenal bahkan sampai ke istana Herodes. Kalau kita membaca dalam Matius 14 ayat 1, di situ dituliskan, ya, tolong dibuka. Matius 14 ayat 1. Matius 14 ayat 1, Bro. Oke, di atasnya belum dirubah. Saya tunggu dulu karena ini baru silsilah. Oke, ya, baca sama-sama 2, 3. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes. Kalau masyarakat banyak sudah tahu tentang Yesus. Ya, sudah tahu tentang Yesus. Karena catatan dalam Alkitab, di mana saja Yesus pergi ke satu desa, ke satu kota, maka selalu orang datang berkerumun. Ingat waktu itu belum ada WA. Belum ada Facebook. Jadi orang dari mulut ke mulut. Ya. Jadi orang masyarakat banyak itu mereka, Yesus ada di sana. Oh, mereka pergi ke sana, ya. Bahkan ketika kalau kita membaca dalam Markus, ada seorang buta namanya Bartimeus. Ketika Yesus masuk ke sebuah kota namanya Yeriko, ya, dia hanya mendengar suara saja. Suara orang banyak jalan. Tidak tahu apa tuh, gitu ya. Dia lalu bertanya, ada apa ini? Gitu ya. Lalu orang yang di rombongan itu berkata, Yesus orang Nazaret lewat. Herannya ketika dia tahu bahwa Yesus orang Nazaret lewat, Bartimeus langsung berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah saya. Gitu. Artinya Bartimeus sudah mendengar kabar-kabar tentang Yesus. Di mana saja Yesus berada, pasti ada sesuatu yang baik di situ. Ya, kalau kita membaca misalnya ada seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun, ya. Dia sudah mendengar kabar-kabar tentang Yesus.
Bahwa Yesus bisa menyembuhkan, bahwa Yesus bisa memulihkan keadaan seseorang. Jadi ketika dia tahu ada kabar Yesus lewat di dekat rumahnya, maka dia yang sakit 12 tahun ini turun dari tempat tidur dan berusaha untuk masuk ketemu dengan Yesus dalam rombongan orang banyak itu. Jadi nama Yesus itu sudah terkenal. Ya, termasuk sekarang masuk ke istana. Jadi berita tentang Yesus sudah sampai masuk ke istana. Kira-kira begini, apa saja yang terjadi itu dipantau oleh istana. Kira-kira begitulah, ya. Itu latar belakangnya. Yang kedua, Yesus ingin pergi ke tempat yang sunyi untuk menyendiri setelah mendengar berita bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes. Ya, kalau kita baca ayat 13, tolong ditampilkan. Di sini kita menemukan setelah Yesus mendengar berita itu, berita tentang Herodes membunuh Yohanes Pembaptis, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Jadi istilahnya dia naik perahu dengan murid-muridnya, cari tempat satu area tapi yang tidak ada orang. Kepingin menyendiri, ya. Namun ketika dia kepingin menyendiri, ternyata orang-orang itu menebak-nebak kira-kira begitu. Kemana nih perahu ini arah jalannya ya. Dan orang-orang ini ketika melihat arah perahunya, mereka jalan darat. Dan ketika perahu tiba, orang banyak sudah datang. Ya, yang ketiga dikatakan Yesus tidak bisa menyendiri karena orang banyak sudah datang, sudah ada di tempat di mana dia mau menyendiri. Ya, senangnya dengan latar belakang seperti ini adalah Yesus tidak pernah merasa terganggu ketika orang datang kepadanya. Sekalipun suasana hatinya kepingin menyendiri. Ya, kepingin istilahnya ya dengar berita bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh. Itu Yohanes Pembaptis kan ini dekat dengan Yesus karena beda umurnya cuma 6 bulan saja. Ya. Dan kerabat begitu, ya. Kalau kita baca kitab Lukas, Maria ketemu dengan mamanya Yohanes Pembaptis, gitu kan, Elizabeth. Jadi itu kerabat. Ya, dan Yesus ingin menyendiri, nggak mau diganggu. Ketika mereka cari tempat ingin menyendiri, ternyata di situ orang banyak sudah ada di situ. Jumlahnya 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Banyak sekali, banyak sekali. Ya. Yang keempat, setelah Yesus melihat orang banyak itu, dia menyembuhkan mereka dan melakukan mujizat. Ya, dari 5 roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan 5.000 laki-laki, belum termasuk wanita dan anak, dan sisanya 12 bakul. Pada waktu Yesus pada hari itu ya saudara ya, jadi terjadi pada satu hari. Ya, dia mendengar berita, lalu kemudian dia menyendiri, ternyata nggak bisa menyendiri, akhirnya dia melayani orang banyak itu, menyembuhkan orang banyak itu, dan dia memberi makan buat mereka. Kenapa? Karena murid-muridnya berkata, hari sudah menjelang malam, suruh orang banyak ini pulang. Tapi Yesus berkata, kamu harus beri mereka makan. Ya, sebelum mereka pulang, kira-kira begitu. Jadi Yesus diberitahu ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Kalau kita lihat rotinya orang Israel, dia bulat, bundar, ya. Itu roti gandum, ya, dan ikan. Kalau ikan ya pasti ya nggak mungkin bawanya gede-gede ya. Ada orang berkata itu ikan paus. Gimana gendongnya? 2 ekor ikan paus. Satu ikan paus kan 6 ton. Siapa yang mau gendong ikan paus kira-kira begitu. Ya. Jadi pada waktu 5 roti itu dipecah-pecahkan oleh Yesus. Kejadiannya tidak seperti ini. Pada waktu roti itu dipecahkan, petak begitu, tidak seperti begini. Tiba-tiba 5.000 potong. Kira-kira begitu, ya. Ketika 2 ekor ikan itu dipecah, tiba-tiba banyak sekali ikan muncul. Gitu. Itu Yesus tertimbun ikan meroti.
Karena 5.000 lebih potongan-potongan itu. Ya. Jadi seperti apa? Yaitu 5 roti ini dipotong dibagi menjadi 12, 12 itu dipotong oleh murid-muridnya untuk membagi kelompok-kelompok 5.000 orang lebih orang itu. Jadi murid-muridnya ikut melihat mujizat itu di tangan mereka. Ya. Nah, seperti itu. Setelah makan kenyang, lalu kemudian Yesus berkata, "Kumpulkan." Ternyata mujizatnya kelebihan. Ya, sisanya 12 bakul. Ini banyak, Saudara. Saya nggak tahu apakah 12 muridnya masing-masing satu bakul dapat. Ya, mungkin untuk pulang nanti. Kira-kira begitu. Oke lah, itu kejadian pada hari itu. Sore hari. Ya. Jadi setelah makan, lalu orang banyak nanti disuruh pulang. Yang kelima, orang banyak disuruh pulang. Jadi setelah makan kenyang, ya, nikmati makanan itu, mereka pulang. Lalu kemudian Yesus memerintahkan para muridnya untuk naik ke perahu ke seberang. Kalau kita membaca ayat 22 Matius 14, kita menemukan ini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, mendahuluinya ke seberang. Kata segera memerintahkan, itu bentuk katanya itu bukan permohonan. Tapi begini, Petrus, Yohanes, siapa naik perahu, pergi. Kira-kira begitu. Ya. Nah, ini sesuatu yang aneh kalau dalam bahasa aslinya. Kenapa? Habis mengerjakan mujizat, habis melayani orang banyak, tiba-tiba Yesus berkata, naik perahu, pergi cepat. Nah, dalam Matius kita nggak menemukan alasannya. Kenapa bisa ada perintah yang segera yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Itu nggak dijelaskan. Tapi waktu kita membaca Injil Yohanes, ya kita menemukan alasannya mengapa Yesus memerintahkan para murid ini segera untuk meninggalkan situasi di situ. Ya, Yohanes 6 ayat 14-15 kita baca ya. Ini kejadiannya sama. Baca sama-sama 2-3. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi orang banyak 5.000, 6.000, 7.000 orang ini setelah makan kenyang dengan dari 5 roti dan 2 ekor ikan itu, lalu mereka berpikir bahwa inilah benar-benar nabi yang akan datang. Buat mereka itu artinya Raja Mesias. Ya, ini benar-benar Raja Mesias yang dijanjikan Allah melalui nabinya kepada Israel. Lalu mereka hendak menjadikan Yesus pada momen itu untuk dibawa paksa menjadi seorang raja. Nah, kalau kejadian ini dibiarkan, ingat nama Yesus sudah terkenal gitu. Ya, kalau peristiwa ini, keinginan orang banyak ini diikuti, maka berita itu bisa sampai ke Herodes. Dan berita itu bisa sampai kepada kerajaan Romawi. Dan berita ini bisa berkata begini, headline-nya, Yesus adalah raja kami. Nah gitu, raja orang Yahudi. Nah kalau ini sampai keluar, maka pemerintah Romawi bisa turun. Dan bisa menyerang orang-orang banyak ini. Ya, dan disebut sebagai pemberontakan dalam pemerintahan Romawi. Jadi karena situasinya genting, maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, segera naik perahu, pergi. Ya, jangan sampai terlibat dengan situasi ini. Hampir-hampir saja salib bisa gagal, Saudara. Karena Yesus sedang berjalan menuju salib, tapi ini kelompok orang banyak ingin menjadikan dia seorang raja pada waktu itu. Itulah situasinya dan Yesus segera menyuruh orang banyak itu pulang. Yang keenam latar belakangnya.
Perhatikan baik-baik. Kita memahami keterangan waktu. Jadi di dalam perikop Matius 14 ini ada waktu-waktu yang kalau kita baca kita nggak ngeh gitu. Tapi kalau kita baca sejarahnya pada zaman itu, maka setiap tentara Romawi yang berjaga malam itu dibagi menjadi 4 shift, ya, 4 shift. Jadi shift yang pertama, jaga malam pertama itu dimulai jam 6 sore sampai jam 9 malam. Yang kedua jam 9 malam sampai 00, ya. Dan yang ketiga 00 sampai jam 3 pagi, dan jaga malam keempat itu jam 3 pagi sampai jam 6 pagi. Nah, waktu kita membaca Matius pasal 14 ayat 15, coba kita lihat. Kita menemukan Matius 14:15 dikatakan di situ menjelang malam. Menjelang malam itu adalah keterangan waktu. Tapi kapan itu? Ya, itu adalah sebelum dimulainya jaga malam pertama. Sebelum jam 6 sore, kira-kira begitu. Artinya matahari masih bersinar, ya, tapi sudah condong untuk pulang dia ke ufuk barat. Ya, nah itu sebabnya murid-murid menyuruh supaya orang ini suruh pergi. Karena kalau enggak tempat ini sunyi, orang ini begitu banyak, dan gelap gulita. Ya, itu yang kita lihat. Kalau kita membaca di Matius 14:23, kita menemukan kalimat seperti ini. Ya. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit seorang diri ketika hari sudah malam. Nah, itu berarti dimulai dari jam 6 sore, jaga malam pertama. Itu keterangan waktunya. Nah, kalau Yesus itu di ayat 25, coba kita lihat. Dikatakan begini, baca sama-sama 23, kira-kira jam 3 malam. Jam 3 malam. Berarti itu masuk yang mana? Masuk di jaga malam yang keempat. Lalu apa yang kita dapatkan dari data-data keterangan waktu ini? Kita dapatkan bahwa ketika Yesus berdoa, kita lihat ayatnya dikatakan begini, ya, masuk ke slide berikutnya tentang doa. Lanjut. Setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri ketika hari sudah malam. Jadi kapan Yesus start berdoa? Dimulai jam 6 sore. Naik ke atas bukit. Ya. Kapan Yesus selesai berdoa? Nah, kita lihat catatannya. Ya, lihat lagi slide-nya. Yesus berdoa seorang diri di atas bukit mulai waktu jaga pertama. Tapi Matius 14:25 mengatakan kira-kira jam 3 malam. Berarti Yesus sudah selesai berdoa. Ya, jadi berapa jam Yesus berdoa? Yesus mulai berdoa dari jaga pertama sampai jaga ketiga, 9 jam. Seorang diri. Di mana? Di atas bukit. Nah, apa yang kita bisa dapatkan dari catatan Alkitab ini? Ternyata Yesus adalah seorang yang tekun dalam berdoa. Ada di sini yang pernah doa 9 jam? Nggak ada ya. Ada di sini yang tidur 6-9 jam? Pasti banyak angkat tangan kalau tidur 9 jam ya. Ya. Jadi gini, catatannya begini. Sejak Yesus mendengar berita, lalu dia ingin menyingkir, lalu kemudian ada orang banyak, itu sudah boleh dikatakan setengah hari. Iya kan? Lalu kemudian pada malam hari dia naik ke atas ke bukit dan sampai jam 3 pagi. Berarti dia tidak tidur sama sekali. Tidak tidur. Dari sejak dia mendengar berita bahwa Yohanes dibunuh, kemudian dia ingin menyendiri, kemudian dia memberi makan orang banyak,
lalu kemudian dia naik ke atas bukit, lalu sampai dia datang mengunjungi perahu murid-muridnya, sepanjang hari itu dia tidak tidur. Apa yang dia lakukan? Berdoa. 9 jam. Nah, ini yang kita harus perhatikan baik-baik. Yesus menikmati satu waktu bersama dengan Bapa di sorga dalam persekutuannya dalam doa 9 jam. Kalau kita membaca dia berdoa, maka catatan Alkitab tuh banyak sekali tentang Yesus berdoa. Coba kita lihat ya, slide berikutnya. Dalam Markus 1 ayat 35 itu dicatat, Yesus pagi-pagi benar berdoa. Pagi-pagi benar. Jadi sebelum matahari terbit, ya, waktu jaga yang keempat, dia bangun dan dia berdoa. Kalau Lukas 6 ayat 12 mencatat bahwa Yesus berdoa sepanjang malam. Lukas 6 ayat 12 bisa ditampilkan. Dikatakan Yesus pergi ke bukit berdoa semalam-malaman. Ini yang ditiru oleh rumah makan Padang. Rumah makan semalam suntuk. Ya. Jadi Yesus itu seorang diri berdoa di bukit semalam-malaman. Jadi peristiwa doa Yesus yang panjang, yang semalam-malaman itu tidak sekali dicatat dalam Alkitab. Yang tadi kita baca di dalam Matius tadi itu satu kali waktu dia memberi makan. Kalau yang Lukas itu waktu dia ingin memilih murid-muridnya. Itu semalam-malaman. Dari dua data ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Yesus memang adalah orang yang tekun berdoa. Ya. Jadi dia adalah pribadi yang menggunakan waktu itu banyak dalam doa. Jadi catatan-catatan Alkitab ini di Getsemani dia berdoa, di tempat-tempat yang lain dia berdoa. Ya. Jadi Yesus itu punya kehidupan berdoa. Dan kalau kita mempelajari Yesus berdoa di malam hari di bukit, jadi kita mempelajari di sini Danau Galilea itu seperti apa? Danau Galilea itu ketinggiannya adalah 200 meter di bawah permukaan laut. Bukan di atas, di bawah. Kalau nanti kita pergi diizinkan Tuhan tahun depan pergi ke Israel, nanti kemana gitu kan. Kita pergi mengunjungi dari Yordania, memasuki ke daerah Laut Mati, ke Danau Galilea. Itu adalah lokasi yang di bawah permukaan laut. Dan itu 200 meter lebih. Kalau kita ke Yordania itu dikatakan 400 meter lebih di bawah permukaan laut. Jadi waktu kita turun tuh, ke Laut Mati itu telinga kita terasa gitu. Kayak kita naik pesawat itu turun ya, telinga kita langsung sakit kira-kira begitu. Ya, itu seperti itu. Tinggi bukit di sekitar itu ada yang 400 meter, ada yang 150 meter, ada yang 200 meter, ada yang 300 meter. Rata-rata kebanyakan 200 meter. Saudara ada yang pernah naik bukit di sini? 200 meter ke atas? Enak saudara? Ngos-ngosan? Ngos-ngosan saudara ya. Jadi bayangkan begini. Pada waktu malam, Yesus naik ke atas bukit seorang diri. 200 meter, anggap aja 200 meter. 200 meter dia naik. Pakai obor enggak? Pakai obor enggak? Hah? Enggak ada catatan dalam Alkitab. Yesus bawa obor naik ke atas bukit. Kalau begitu dia gimana ya naik ke atas bukit malam-malam ya? Saya pun tidak tahu. Ya. Dan waktu jam 3 pagi, berarti dia sudah turun dari bukit. Anggaplah itu bukan jam 3, tapi jam 2 pagi gitu. Turun dari bukit sendirian, nggak pakai obor. Kalau saya naik gelap-gelap, turun gelap-gelap,
benjol. Kalau saya, ya tiba-tiba kesandung, bludak, begitu ya. Nggak ada catatan dalam Alkitab. Yesus ketemu murid-muridnya. Guru, kenapa wajahmu? Gitu kan. Iya tadi waktu aku turun kesandung. Langsung kena batu, blak. Kenapa kakimu? Kalau saya ditanya pasti begitu. Tapi waktu Yesus, tidak ada catatan begitu. Artinya di waktu gelap dia naik, di waktu gelap dia turun. Tidak ada catatan dia mengalami jatuh kah, lecet kah, atau apakah, itu nggak ada catatan. Berarti gimana ya dia bisa lewat gitu ya? Atau matanya seperti mata Superman. Langsung ada sinarnya begitu. Saudara, di dalam dunia hewan, ada binatang-binatang yang diciptakan Tuhan yang keluar pada malam hari. Betul ya? Betul ya? Itu mereka punya mata, bisa melihat di malam hari. Saudara gimana? Mati lampu nih di kamar. Nyari pintu aja susah, betul enggak? Wah, nyari pintu aja susah. Ya, pasti saudara akan keluar waktu mati lampu, tangan dulu dijual gini. Ya, kalau pentok, ini raba-raba apa nih gitu ya. Itu kita manusia memang bukan makhluk malam. Ya, bukan Batman. Jadi ada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Tuhan mampu melihat di waktu malam. Salah satunya adalah onta. Onta. Saya tahu ini ketika waktu saya pergi ke Mesir, naik ke Gunung Sinai, pakai onta. Gunung Sinai itu 2000 meter lebih tingginya dari permukaan laut. Setengah perjalanan 1000 meter itu naik onta. Dan tidak pakai senter. Jadi betul-betul itu gelap gulita, jalan begitu saja. Dan onta tidak salah. Ya, berarti dikatakan onta punya kemampuan untuk melihat jalan itu. Kita manusia nggak bisa lihat itu. Ya, jadi ada binatang-binatang yang diciptakan Tuhan punya kemampuan untuk melihat di malam hari. Hebatnya lagi, ada binatang yang punya mata tapi tidak melihat. Dan keluarnya malam hari. Kan keren, saudara. Punya mata tidak bisa melihat tapi bisa keluar. Bahkan terbang. Kelelawar. Kelelawar punya mata tapi tidak bisa melihat. Keren kan? Tapi nggak pernah tabrakan. Dari sekian banyak terbang kemana-mana, nggak ada yang wing, ambulan datang. Ya, terjadi tabrakan-tabrakan, itu nggak ada. Ya, dan dia pakai sonar. Tapi Tuhan yang ciptakan itu. Ya, dia bisa melemparkan gelombang, dari gelombang itu dianalisa lagi di otaknya, itu ada benda, ini ada ini, lalu dia bisa lewat begitu saja. Dalam kilatan cepat sekali dia terbang. Tuhan itu luar biasa. Ya, dan teknologi kelelawar itu dipakai oleh angkatan laut waktu bikin kapal selam. Pakai sonar. Laut kan gelap, tidak tahu. Ya, nggak ada yang buka jendela di tengah dalamnya laut. Ya, ini kita di mana nih buka jendela gitu. Ya, enggak ada. Ya, itu pakai sistem sonar. Jadi kapal selamnya mengeluarkan gelombang, gelombang itu ditangkap, dianalisa, lalu dibuat peta atau grafik atau apa, sehingga oh ini ada gunung, oh ini ada ini gitu. Dia tahu. Bahkan kapal musuh pun dia tahu. Karena ada gelombang yang dipancarkan. Nah itu pakai sistemnya kelelawar. Jadi kalau Yesus naik ke atas bukit pada malam hari, jam 2 pagi dia turun lagi, nggak benjol, nggak celaka, itu berarti ada sesuatu yang luar biasa. Betul? Ya, sesuatu yang hebat. Yesus bisa melihat di malam hari, kira-kira begitu. Ya kan? Nanti kalau saudara baca lagi diajarkan, Yesus bisa melihat perahu murid-muridnya sejauh 6 kilometer di tengah gelap gulitanya malam. Nanti akan diajarkan. Berarti Yesus punya kemampuan untuk melihat sesuatu yang manusia tidak bisa lihat. Oke ya, itu
membuat saudara bisa memahami dan mengenal Yesus lebih lagi. Nah, setelah Yesus berdoa, kita dapatkan catatan dalam Alkitab, dia berdoa 9 jam, dia berdoa semalam-malaman, dia selalu berdoa, dan dia juga mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Ya, satu kali murid-muridnya bertanya, "Guru, ajari kami berdoa." Lalu dia mengajarkan doa Bapa kami. Lihat slide-nya. Catatan-catatan Alkitab tentang Yesus mengajar tentang doa. Jadi banyak sekali. Ya, Yesus mengajari kepada murid-muridnya untuk berdoa dengan tekun. Dia menggambarkan seperti seorang janda yang miskin, yang punya masalah, sedang meminta pembelaan dari seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Ya, janda itu datang terus, sampai hakim itu capek gitu, terganggu dengan janda itu. Walaupun dia tidak takut akan Allah, tapi akhirnya karena janda itu sering datang terus, merepotkan hakim itu dan hakim membela. Dan Yesus mengajarkan di situ, kamu harus bertekun di dalam doa seperti seorang ibu janda ini. Yang walaupun tidak ada harapan untuk dibela, tapi karena ketekunannya datang terus, maka dia dibela. Itu Yesus ajarkan tentang doa. Dia mengajarkan sikap hati dalam berdoa. Dia berkata begini, ada orang Farisi berdoa, ada orang pemungut cukai berdoa. Orang Farisi berdoa berkata, "Ya Tuhan, aku bersyukur karena aku menerima yang baik, aku bisa memberi kepadamu, aku tidak berzina, aku tidak berbohong, aku tidak menipu, aku tidak sama seperti orang yang di belakangku lagi berdoa ini." Ya, tapi pemungut cukai itu ngangkat kepala pun nggak berani untuk berdoa. Ya, dia menepuk dadanya dan berkata, "Aku orang berdosa, ampunilah aku." Dan Yesus mengajarkan, waktu mereka pulang habis berdoa itu, orang pemungut cukai itu dibenarkan di hadapan Allah. Dan orang Farisi itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena sikap hati yang rendah hati membuat dia dibenarkan. Itu Yesus mengajari tentang doa. Dia mengajari murid-muridnya untuk berjaga-jaga dalam doa. Di Getsemani dia berkata kepada murid-muridnya, "Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja bersama dengan aku?" Daging memang lemah, roh tapi penurut. Berdoalah supaya kamu dapat menang menghadapi pencobaan-pencobaan. Itu diajarin tentang doa. Jadi Yesus berulang-ulang mengajari tentang doa. Dia adalah seorang yang berdoa dan dia seorang yang mengajari tentang doa. Dan akhirnya murid-muridnya jadi rajin berdoa. Ya. Kita lihat lagi slide-nya. Yesus berdoa dengan orang Farisi itu berbeda. Kalau kita membaca Matius 6 ayat 5, tolong dibuka, maka kita menemukan catatan dalam kitab Matius ini seperti apa orang-orang Farisi berdoa. Baca sama-sama 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Jadi orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat kalau berdoa ya di rumah-rumah ibadat, di tikungan-tikungan jalan raya, tapi motifnya itu ingin dilihat oleh orang lain. Ada orang lagi berdoa. Beda dengan Yesus, kita lihat slide-nya. Kalau Yesus berdoa, dia berdoa seorang diri. Di segala waktu dan di segala tempat. Ini kayak Coca-Cola. Kapan saja, di mana saja. Yesus berdoa. Bukan Coca-Cola ya. Yesus berdoa. Dia berdoa di bukit, dia berdoa di tempat yang sunyi, pada waktu malam, pada pagi, semalam-malaman, begitu. Dia punya hidup doa tuh seperti itu. Bukan doa yang ritual, pagi, siang, sore, dah. Ya di rumah ibadat, mesti begini, enggak. Tapi dia punya waktu doa yang relationship namanya. Punya hubungan yang dekat dalam doa itu. Dia menikmati doa itu dalam hidupnya. Ya, jadi kita menemukan bahwa perbedaan Yesus dengan orang Farisi dalam berdoa,
Yesus lebih menekankan hubungan. Ya, kalau hubungan itu berarti waktu tidak jadi masalah. Betul enggak? Woi, kalau saudara jatuh cinta, waktu jadi masalah enggak? Enggak ya? Hujan, lewat saudara. Ya, banjir ku seberangi. Ya, lautan ku seberangi. Wah, saking cintanya. Tiket naik nggak jadi masalah. Ya, jadi kalau orang tuh menikmati hubungan, maka semua itu nggak jadi masalah, betul nggak? Hambatan-hambatan itu nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau nggak ada hubungan, mau nggak saudara? Nggak mau gitu, berkorban tuh nggak mau gitu. Melakukan lebih itu nggak mau gitu. Tapi kalau ada hubungan yang dekat, hubungan kasih, maka itu apapun dilakukan. Ya, pacarnya minta tolong belikan dong gitu ya. Bakso di mana? Jalan sana, di Siantan. Jam 2 pagi dia mintanya. Oke yang, itu bakso semalam suntuk. Pergi, ya seperti itu. Jadi relasi itu lebih indah daripada ritual. Lebih enak gitu relasi itu. Itu sebabnya Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa berdoa 9 jam, semalam-malaman, pagi, itu nggak jadi masalah buat dia, karena itu relasi. Ya, oke sekarang kita lihat yang terakhir. Teladan dan ajaran Yesus tentang berdoa. Jadi pada waktu Alkitab mencatat, Yesus berdoa 9 jam, pada waktu Alkitab mencatat, Yesus berdoa semalam-malaman, berarti kita mendapatkan satu pengertian dari catatan-catatan Alkitab itu. Bahwa doa adalah hal penting. Doa adalah hal penting. Yesus berdoa sebelum dia ingin mengunjungi muridnya di tengah danau. Sebelum dia memilih murid-muridnya, dia berdoa. Sebelum dia naik ke salib, dia berdoa. Pokoknya segala sesuatu yang dia jalani tidak lepas dari doa. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa doa adalah hal yang penting. Katakan sama-sama, doa adalah hal yang penting. 1, 2, 3. Yang keras. Tetanggamu biar dengar. Pak RT dengar. Doa adalah hal yang penting. Jadi kalau Yesus berdoa semalam-malaman, Yesus berdoa pagi-pagi, setiap musim, setiap season, setiap hal, setiap hambatan, dia selalu awali dengan doa, itu berarti kita bisa menyimpulkan doa bagi Yesus adalah hal yang penting. Kalau bagi Yesus adalah hal yang penting, maka dia mengajari murid-muridnya untuk berdoa. Itu sebabnya murid-muridnya menuliskan kepada kita, doa itu juga penting buat kita. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, mari kita baca bersama-sama kalimat terpendek dari firman Allah ini, 2, 3. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Bahasa Dayaknya apa? Nyocok berdoa? Bahasa Tionghoanya apa? Bahasa Mandarinnya tetaplah berdoa. Mana nih? Hah? Kitau. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Yesus melihat doa adalah hal yang penting. Para rasul melihat doa adalah hal yang penting. Tulisan-tulisannya untuk jemaat memberitahukan doa adalah hal yang penting. Ketika Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Tesalonika, jemaat ini adalah jemaat yang baru mengenal Yesus 3 bulan.
Dia datang ke Tesalonika, dia menceritakan tentang Yesus, mengabarkan Injil. Ada sebagian orang yang percaya kepada Yesus, dilayani, terima Yesus. Setelah itu ada kerusuhan di Tesalonika dan dia harus keluar dari Tesalonika. Hatinya begitu memikirkan, itu bagaimana jemaat ya. Keadaan mereka baik-baik atau tidak ya. Lalu dia kirim Timotius ke Tesalonika. Dan dia mendapatkan kabar dari Timotius. Walaupun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kerusuhan, jemaat itu tetap tidak meninggalkan imannya. Dan Paulus menuliskan surat 1 Tesalonika. Salah satu pesannya adalah tetaplah berdoa. Baru 3 bulan jadi orang Kristen, disuruh tetap berdoa. Orang baru. Bilang sama-sama, orang baru. Orang baru disuruh berdoa. Waktu mereka terima Injil, mereka tidak punya Alkitab. Tulisan-tulisan ini belum dikumpulkan menjadi satu buku. Mereka hanya dengar suara para rasul ngomong, lalu tulisannya dibagi, lalu kemudian isinya adalah tetaplah berdoa. Untuk orang baru di dalam Yesus Kristus ada perintah yang berkata tetaplah berdoa. Orang baru, bukan orang lama. Dia bukan orang yang sudah 5 tahun, 10 tahun jadi orang Kristen. Dia bukan orang yang 20 tahun jadi orang Kristen, tapi baru 3 bulan. Udah begitu mengalami aniaya. Perintahnya adalah tetaplah berdoa. Adakah di antara saudara di sini yang sudah lama beribadah di sini tidak bisa berdoa? Sulit berdoa? Nggak pernah berdoa? Adakah di sini? Berapa lama saudara bergabung di sini? 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun? Apakah ada yang kesulitan berdoa? Apakah ada yang tidak pernah berdoa? Apakah gereja ini tidak pernah mengajari saudara berdoa? Apakah kita hamba-hamba Tuhan di sini nggak pernah menguraikan tentang doa? Mengajari pentingnya doa? Apakah seperti itu? Sampai saudara sudah 5 tahun, 10 tahun nggak bisa berdoa? Itu sama seperti kita punya anak itu bisu, saudara. Nggak bisa berkomunikasi. Cacat. Di gereja ini, saudara, tiap bulan itu ada sekolah doa. Pertemuannya cuma 3 kali saja. 1 kali pertemuan itu ada 2 materi yang dibahas. Jadi 3 hari itu membahas 6 materi. Di situ diajarin, apa itu doa? Mengapa kita perlu berdoa? Apa itu doa yang dijawab? Apa itu doa yang tidak dijawab? Bagaimana berdoa? Bagaimana melakukan peperangan rohani di dalam doa? Itu diajarin. Gratis buat saudara. Tiap bulan tuh dibuka. Kalau ada tulisan sekolah doa. School of Prayer. Saya nggak tahu saudara baca, tergerak nggak di situ untuk ikut. Pak, aku sudah 10 tahun di sini tapi kamu bisa berdoa. Bisu berarti. Cacat. Aku sudah jadi, dari sejak kecil aku jadi orang Kristen, Bapak. Sampai umur 40 tahun. Nggak tahu apa itu doa. Oh, kita jadi Bapak rohani itu jadi sedih sekali gitu loh. Betul enggak? Kalau anak kita ya tidak mau sekolah, pusing nggak saudara? Pusing saudara. Saudara akan pikirkan, kenapa saudara pusing? Kalau anak kita nggak mau sekolah, kita akan berpikir masa depannya akan susah ke depan. Bapak, aku nggak mau sekolah. Kenapa? Pokoknya aku mau sekolah. Itu orang tua langsung punya
imajinasi ke depan, anak ini akan susah nanti. Susah cari kerjaan, susah membangun relasi, tidak mengerti apa-apa. Nanti dia hidup akan susah. Itu orang tua kita secara natural tahu gitu, kalau anak ini nggak mau dipersiapkan dalam pendidikan, akan susah nanti hidupnya. Tahu nggak saudara, kalau saudara nggak berdoa, tidak tahu berdoa, saudara kan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup saudara, tanpa ada campur tangan Tuhan dalam hidup saudara. Kita kepingin memiliki masa depan yang baik. Kita kepingin memiliki keluarga yang baik. Kita kepingin memiliki anak-anak yang baik. Kita memiliki usaha yang baik, finansial yang baik, kesehatan yang baik. Tidak cukup hanya merancang, merencanakan, bekerja. Tapi saudara harus tahu, kita butuh intervensi yang ilahi masuk dalam dunia hidup kita. Dan doa membuka ruang supaya Allah turut bekerja dalam situasi-situasi kita. Jadi kalau saudara nggak berdoa, yang ilahi itu nggak turun dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya doa sangat penting. Baru tadi ibadah 1 ada jemaat minta didoain. Pak doain, kepalaku tegang terus Pak, tensi gimana naik. Terus kolesterol gimana? Saya langsung tanya, bisa tidur enggak? Enggak bisa Pak. Ya pantaslah tensinya naik, leher tegang. Ada yang khawatir enggak? Ada. Kenapa? Karena aku kirim WA kepada anak, anak tidak membalas. Masalah anak yang tidak berkomunikasi langsung dengan orang tua. Anakmu di mana kerjanya? Di Australia. Kalau kerja di Australia enak nggak saudara? Oi, enak nggak? Enak men, 1 jam $40. 1 jam 400.000 loh, 1 jam. Apa yang dikhawatirkan? Aku takut nanti anakku bergaul dengan orang yang salah. Itu sebabnya aku WA terus. Anaknya berkata, Mama aku lagi kerja, nggak boleh WA. Tapi mamanya khawatir, walaupun anaknya sudah di luar negeri, udah kerja bagus gitu kan. Khawatir. Khawatir itu nggak bisa diapa-apain saudara, kecuali dibawa dalam doa. Takut itu nggak bisa diapa-apain, kecuali saudara bawa dalam doa. Jadi hari ini saya mau beritahu sama saudara, doa sangat penting. Kita beri tepuk tangan buat tuh. Biarlah saudara yang sudah lama di sini, berjemaat di sini, bergabung di sini, tertanam di sini. Kalau saudara nggak bisa berdoa, nanti minggu depan ada sekolah doa yang terakhir di tahun ini. Ikut, sediakan waktu cuma 3 malam saja. Saudara bisa belajar itu apa itu doa, apa alasannya berdoa. Doa yang nggak dijawab tuh seperti apa sih? Doa yang dijawab tuh bagaimana gitu. Bagaimana menghadapi peperangan rohani dalam doa. Itu diajarin semuanya di situ. Simple saja. Nanti saudara akan mengerti, oh ternyata doa itu begini gitu. Jadi saudara bisa berdoa. Sedih sekali kalau saudara lama berbakti di sini tapi nggak tahu berdoa. Sedih. Susah hati saya. Ya, bagaimana saudara bisa bergaul dengan Yesus yang wonderful itu, yang luar biasa. Kalau saudara sendiri nggak bisa datang menghampiri dia. Sedih sekali. Kalau kita membaca dalam perjanjian lama, itu tulisan-tulisan dalam perjanjian lama, isinya adalah orang-orang yang berdoa. Orang-orang yang berdoa. Musa berdoa, dia pangeran. Daniel pejabat tinggi dalam pemerintahan kerajaan Babel. Dia adalah orang yang super sibuk. Kenapa? Karena kerajaan Babel itu wilayahnya sangat luas. Dari Irak sampai India. 120 provinsi. Besar sekali.
Tapi Daniel adalah salah satunya. Dan Alkitab mencatat Daniel suka berdoa. Di dalam pemerintahan dia menghadapi gesekan-gesekan dari rekan-rekan pejabat yang lain. Orang-orang yang iri dengan jabatannya, orang-orang yang gak senang dengan kedudukannya. Dan orang-orang itu merancang yang jahat buat dia. Tapi dia selalu berdoa. Dan dia memenangkan semuanya itu dengan doa. Jadi kita melihat itu. Ketika peristiwa-peristiwa genting, solusi sudah tidak ada. Sedangkan hukum adalah isinya adalah memusnahkan orang Yahudi. Tiba-tiba Esther tampil sebagai seorang ratu. Dan berdoa 3 hari 3 malam sambil puasa. Nggak makan, nggak minum. Ratu berdoa. Meminta curut campur tangan Allah dari yang tidak bisa. Dari yang tidak mungkin. Tapi sejarah menuliskan bisa. Daud berdoa. Yabes berdoa. Semua orang-orang yang dicatat dalam Alkitab itu adalah orang yang berdoa. Yang tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan dirinya sendiri. Dan dia melibatkan Allah turun di dalam doa-doa itu. Dan berkarya di situ. Jadi kalau kita membaca dalam kitab Perjanjian Lama, isinya adalah Allah intervensi dalam hidup manusia, Allah hadir dalam sejarah manusia, Allah berkarya dalam kehidupan manusia, Allah ada di dalam peradaban manusia karena ada orang berdoa. Karena ada orang berdoa maka Allah hadir di situ. Karena ada orang berdoa Allah ikut masuk dalam peradaban itu. Sekalipun kita membacanya sangat susah. Karena banyak sekali kesulitan, tantangan dari setiap peradaban itu. Tapi sejarah mencatat Allah berkarya di tengah-tengah kehidupan manusia. Karena dia adalah Allah yang hidup. Yang berkuasa dan bisa mengatasi segala sesuatu. Tahun depan, ini harus saudara pegang. Ingat, apapun kesulitan, tantangan, masalah, persoalan hidupmu, satu langkah yang harus saudara ambil adalah melibatkan Tuhan di dalam masalah itu. Melalui doa. Perlu dengan doa puasa, silahkan. Tapi semuanya itu artinya engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Yang wonderful itu. Tahun depan Yesus akan semakin wonderful. Dalam usaha saudara, bisnis saudara, keluarga saudara, kesehatan saudara, anak-anak saudara. Kalau engkau berdoa dengan Tuhan. Amin. Jadi tahun depan kita harus tingkatkan doa kita. Ya.